Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tugas data science sebagai ujian akhir semester di mata kuliah data science. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Vero Wahyu Permana, mahasiswa dari Universitas Unsia Cyber Asia dengan nomor NIM 2304010101008, jurusan Informatika, dan dosen untuk mata kuliah ini adalah Bapak Sahid Abdullah, SI MKOM. Untuk presentasi ini menggunakan dataset yang seperti ini. Ini adalah cuplikannya, potongannya. Pada dataset ini mempunyai 3 fitur atau 3 variabel, yaitu variabel age atau umur, variabel estimate salary atau estimasi pendapatan, dan variabel pure cash atau beli atau tidaknya pelanggan. Untuk variabel age atau umur ini dalam satuan tahun, dan tipe datanya adalah tipe data integer. Kemudian untuk salary atau gaji ini mungkin ini dalam ribuan, misalnya di sini adalah 19 juta, mungkin bulanan atau tahunan. Ini adalah tipe datanya adalah tipe data integer. Selanjutnya untuk variabel purchase atau pembelian, di sini hanya beli atau tidak. 0 berarti tidak membeli dan 1 artinya membeli. Dan di sini berarti tipe datanya adalah tipe data boolean. Oke, untuk selanjutnya dari dataset yang tadi, yang ini, kita bisa mencari mean, median, modus, jangkauan atau range, dan kuartil, serta varian dan standar deviasi. Untuk mempermudah pencariannya, kita tidak usah manual, karena dengan manual pasti akan sangat membutuhkan waktu yang lama. Dengan penggunaan manual pasti akan membutuhkan waktu yang lama, karena datanya di sini adalah sebanyak 400 data. Ya, 400 data. Data sebanyak 400 data ini jika kita hitung manual membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk itu saya menggunakan tools pada Microsoft Excel yang sudah familiar bagi kita. Di sini kita bisa menggunakan rumus-rumus yang ada dalam Excel. Seperti rata-rata kita bisa menggunakan rumus average, dan ini adalah range datanya. Untuk median kita pakai rumus median, modus kita pakai rumus mod.snjn. Kemudian untuk range kita pakai ini, dan Q1, Q2, Q3. Kemudian untuk variance dan standar deviasi, semua sudah tersedia dalam Microsoft Excel, tinggal kita menggunakannya agar lebih praktis dan cepat. Dengan menggunakan metode rumus dalam Microsoft Excel tersebut, kita dengan cepat akan memperoleh hasil seperti ini. Untuk nilai mean, median, dan modusnya adalah seperti ini. Untuk ini seperti yang tertera di sini. Selanjutnya, setelah kita memperoleh nilai dari yang kita cari seperti ini, kita dapat memvisualisasikannya menggunakan tools yang lain. Untuk visualisasi ini saya mencoba untuk menggunakan tools Google Colab dan menggunakan bahasa pemrograman Python. Ini adalah aplikasi Google Colab. Dengan menggunakan aplikasi Google Colab dan kita pakai untuk bahasa Python, ya, kita pakai bahasa Python. Dan untuk visualisasinya, ini adalah bahasanya. Ini adalah code-nya, codingnya. Kemudian setelah kita jalankan, akan muncul yang kita inginkan, yaitu visualisasinya. Ya, seperti ini. Oke. Ya, ini hasilnya tadi. Ini adalah visualisasi pada scatter plot.
Pada scatter plot ini bisa kita lihat dan bisa kita baca ini adalah grafik. Ini adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel gaji dan variabel umur. Di sini kita bisa lihat penyebarannya, penyebaran dari data pembelian, beli atau tidak beli. Yang titik-titik biru ini kita deskripsikan sebagai yang tidak melakukan pembelian, serta yang titik-titik orange ini kita deskripsikan sebagai yang melakukan pembelian. Terlihat di sini untuk yang tidak melakukan pembelian berada sekitar area sini, dan untuk yang melakukan pembelian berada di area sini. Untuk yang tidak melakukan pembelian itu didominasi pada usia di bawah 40 tahun, dan pada pendapatan atau gaji di bawah 80.000. Dan kita lihat lagi untuk yang di usia 45 ke atas dan pendapatan 100.000 ke atas, 45 dan di atas 100.000. Nah, di daerah sini mayoritas melakukan pembelian, karena di sini cuma ada 4 titik yang tidak melakukan pembelian, sisanya adalah melakukan pembelian. Kemudian selanjutnya adalah grafik histogram. Pada grafik histogram ini kita bisa melihat penyebaran umur atau age. Di sini grafik histogram untuk age kita bisa melihat penyebaran umurnya merata, terdistribusi merata, hampir terdistribusi merata. Sedangkan untuk pada gaji atau pendapatan, di sini ada sedikit perbedaan. Di sebelah kiri, di antara 90.000 ke kiri, ini rata-rata frekuensinya tinggi. Sedangkan untuk yang 90.000 ke kanan, itu frekuensinya sedikit, lebih landai. Kemudian untuk yang histogram grafik pada pembelian, kita melihat untuk yang tidak membeli itu nilainya hampir 2 kali lipat dari yang membeli. Terlihat di sini yang tidak membeli itu di atas 200, sedangkan yang membeli itu antara 100 dan 200. Kemudian ini adalah grafik untuk box plot. Pada grafik ini kita bisa melihat nilai jangkauan dan nilai kuartil 1, Q1, Q2, dan Q3. Pada box plot ini kita bisa melihat, coba kita lihat dulu ya. Nah, di sini Q1-nya adalah 43.000 pada gaji, Q1 43.000 dan Q3-nya adalah 88.000. Oke, sesuai. Di sini untuk gaji Q1-nya adalah sekitar 43.000 di sini, dan Q3-nya adalah 88.000. Jadi dan terlihat di sini tidak ada yang lebih di luar dari Q1 dan Q3, sehingga di sini dapat kita baca untuk datasheet ini tidak mempunyai nilai outlier atau nilai ekstrim, sehingga bisa kita pakai datasheet ini untuk sebagai objek model pada machine learning atau pada aplikasi lainnya. Untuk grafik-grafik ini mempunyai karakteristik tertentu. Pada grafik scatter plot ini kita bisa mengetahui korelasi atau hubungan antara dua variabel. Di sini variabel gaji dan variabel umur. Kita bisa melihatnya secara langsung. Jadi umur misalnya umurnya 40 dan gajinya 80.000, berarti dia membeli. Jadi kita bisa langsung melihat korelasinya. Jadi kita bisa langsung melihat korelasinya. Kemudian untuk yang grafik histogram ini lebih banyak digunakan untuk melihat frekuensi dari nilai-nilai variabel tersebut. Seperti pada variabel H ini, kita bisa melihat frekuensi pada usia 30 sebanyak 20, dan pada usia 40 ini sebanyak lebih dari 40
orang. Jadi untuk grafik histogram ini lebih cenderung kita untuk mengetahui frekuensi dari nilai tertentu. Selanjutnya untuk box plot lebih cenderung untuk analisa awal pada machine learning atau digital learning. Di sini kita bisa mengetahui nilai-nilai kuartilnya, kuartil 1, 2, dan 3. Dan di sini kita bisa juga melihat nilai outlier-nya atau nilai ekstrimnya yang mana nilai outlier ini nilai yang tidak kita hendaki, berarti nilai yang di luar kewajaran, sehingga perlu kita modifikasi lagi. Tapi di sini pada datasheet ini kita tidak melihat outlier-nya, sehingga ini bisa langsung dipakai pada objek model. Dan karena di sini tidak memiliki nilai yang di luar Q1 ataupun Q3, berarti sudah bisa kita pastikan datasheet ini tidak mempunyai nilai ekstrim atau nilai outlier yang tidak dibutuhkan atau yang di luar kewajaran. Jadi untuk datasheet ini sudah bisa langsung kita gunakan. Demikian untuk presentasi singkat saya. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.